bagaimana kemampuan meningkatkan kemampuan diplomasi gitu Indonesia di mata dunia internasional. Menurut saya ini yang penting gitu, karena kalau enggak ya kita selalu sibuk dengan urusan di dalam negeri saja gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Kemampuan diplomasi Indonesia di dunia internasional, mungkin ini dalam artian luas. Diplomasi ini tidak hanya pertahanan keamanan, juga ekonomi dan politik. Mungkin bisa dimulai dari Pak Faisal mungkin. Pak Faisal dulu. Ya, Pak Dawil silakan. Ya, saya sih lebih setuju seperti zaman Bung Karno dulu, bahwa kita ini negara non-blok. Jadi dengan kata lain, jangan sampai jadi budak barat, jangan jadi budak timur. Atau dalam sekarang situasi karena timur udah hancur sekarang ini, yang berkuasa kan cuma barat saja. Dalam hal ini yang saya barat itu Amerika ya. Maka dari itu kemandirian itu sangat penting sekali. Jadi maka saya akan lebih sangat setuju sekali bila negara-negara non-blok itu diaktifkan sekali lagi, sehingga diplomasi kita itu jangan sampai kita dulu waktu ada blok timur blok barat, bagi negara berkembang itu sangat enak sekali kalau kita ditekan oleh barat lari ke timur. Setelah negara-negara timur hancur sekarang kita tidak bisa apa-apa. Nah maka dari itu sebaiknya negara seperti Indonesia dan lain-lain itu melancarkan diplomasi non-blok, sehingga dengan kata lain dan bebas aktif. Ya, terima kasih. Terkait peran Indonesia di dunia internasional, PKS melihat bahwa untuk bisa mencapai ke sana menjadi bangsa yang bermartabat ya. Tadi isinya PKS yang ketiga itu tentu kita harus bisa berhasil dalam pembangunan sosial budaya ya. Jadi intinya poin pertama yang ditaruh oleh PKS itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Itu yang menjadi langkah awal kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat. Artinya kalau kita sendiri aja masih bermasalah dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan primernya gitu ya, makanya mungkin banyak bahan-bahan pangan atau sembako yang tertahan di pihak-pihak tertentu, kemudian dia mempermainkan harga gitu ya, melakukan penimbunan dan seterusnya. Yang orang Indonesia sendiri, maaf aja itu kalau kita tadi lihat foto yang ditampilkan oleh Mas Rangga ini ya, orang ngantre gitu, gimana orang dunia internasional memandang bangsa Indonesia gitu ya, untuk sembako saja, bahan pokoknya saja sampai ngantri seperti itu, gimana wibawanya gitu ya. Jadi itu salah satu langkah, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Paralel dengan itu, PKS mendukung sekali keputusan Komisi 1 DPR RI yang disosialisasikan pada tahun 2007 akhir. Waktu itu yang datang ke sini anggota Komisi 1 yaitu Pak dari fraksi PKS, Pak Suripto, dan satu lagi dari PKB, saya lupa waktu itu, datang ke Jerman, bahwa Komisi 1 telah merumus Aiskam ya. Waktu itu mensosialisasikan ke seluruh perwakilan RI terkait adanya keputusan dari DPR tentang total diplomasi gitu ya. Diplomasi itu ada macam-macam, ada soft diplomasi, ada hard diplomasi. Saya mungkin tidak akan membahas ini secara detail. Total diplomasi itu singkatnya itu adalah melibatkan seluruh elemen anak bangsa ini, apakah dia itu dari perwakilan RI ataupun bukan, untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak lokal di mana kita saat ini berada atau berdomisili, untuk melakukan istilahnya memperkenalkan kita sebagai orang Indonesia atau sebagai anak bangsa yang ada di negaranya gitu. Kita ini kan nggak jauh dari, ibaratnya seperti duta bangsa ya. Nggak semua orang Indonesia itu punya kesempatan untuk keluar negeri. Ya, ini karunia Tuhan yang perlu kita syukuri, tapi kita juga perlu ingat bahwa di sini ada fungsi strategis kita juga di sini. Kita kan sebagai duta bangsa, orang juga pengen melihat, nah inilah orang Indonesia seperti ini gitu. Nah disitulah fungsinya total diplomasi. Jadi kita tidak bisa hanya mengharap kepada perwakilan RI saja gitu, apalagi Pak Dubesnya. Pak Dubes kan tugasnya ya melakukan kegiatan diplomatis ya, mendekati ini dan itu dan seterusnya. Tapi itu juga bagian dari kita. Mulai dari hal yang kecil dengan tetangga kita. Kita dekat nggak atau kenal nggak dengan tetangga kiri kanan kita. Kemudian juga di tempat kita kerja dan seterusnya. Di situ mulai dari hal kecil itu aja gitu. Itulah istilah total diplomasi. Sehingga orang kita melihat kita. Saya ingat salah satu warga Indonesia yang udah cukup lama di Jerman, udah hampir 30-an tahun juga. Itu kalau
beliau itu cerita di tahun 70-an kalau beliau jalan gitu, tinggal di Stuttgart itu, jalan ke tengah kota pakai peci, itu langsung bilang, oh Soekarno gitu, langsung teringat gitu, oh, ini orang Indonesia, teringat Soekarnonya, ada wibawanya di situ. Tapi sekarang kalau kita pakai peci, sudah legal gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ironisnya, tapi kita belum membangun olahan dari situ. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Mas Fikan. Lagi-lagi kalau tentang diplomasi, dari PAN juga tadi sudah menuliskan, mungkin yang dibaca oleh Mas Fikan, di situ ada beberapa platform partai untuk hubungan dengan hubungan internasional, semua sudah dijelas di situ. Tapi saya tidak akan berretorika lah. Saya nggak akan bahas teori-teori tentang diplomasi dan sebagainya, saya bukan diplomat. Saya cuma mau, esensinya apa sih diplomasi itu? Diplomasi itu tidak akan pernah berhasil kalau seandainya kita nggak punya bargaining power kan? Ya. Sekarang kenyataannya apa? Yang bisa dijadikan bargaining power itu apa sih? Dari punya negara kita. Kita tuh punya kekayaan alam yang melimpah. Kita punya minyak, kita punya sumber kekayaan tambang dan sebagainya. Kita punya market yang besar. Kita punya penduduk yang sedemikian banyak. Itu sebenarnya kekuatan kita. Dan kita nggak pernah bisa memanfaatkan, memakai bargaining power kita dengan baik. Akibatnya kita selalu dianggap remeh, kita selalu dipandang sebelah mata. Bahkan sekarang kepemimpinan Indonesia di ASEAN pun sekarang sudah semakin menurun. Sudah nggak diakui lagi. Kalau seandainya kita sudah tidak punya kolektif bargaining power lagi, ya mungkin kita bisa berdayakan apa yang namanya tuh kolektif bargaining dengan negara-negara lain yang mungkin sejenis, senasib sepenanggungan, misalkan dengan OKI, misalkan dengan OPEC. Saya sebetulnya dari fraksi Amanat Nasional sendiri sangat menyayangkan keputusan Indonesia yang keluar dari OPEC. Karena sebetulnya OPEC itu adalah salah satu wahana diplomasi yang bagus untuk negara-negara berkembang, kolektif bargaining power yang bagus untuk negara-negara berkembang, untuk menyuarakan kepentingan negara-negara kita, negara-negara berkembang gitu. Saya pernah dengar ada statement diskusi dengan Mas Catur, fraksi Amanat Nasional, dia pernah bilang, kalau orang mati, itu yang hilang apa dulu sih? Pasti energinya. Demikian juga dengan negara. Kalau mau membunuh negara, kuasailah sektor energinya. Dan keputusan yang sangat-sangat salah, kita keluar dari OPEC. Itu menurut pandangan fraksi Amanat Nasional waktu itu. Dan ya sudahlah, kita sekarang pemerintah yang sudah juga terlalu banyak sangat berorientasi ke membangun sangat ke Amerika sentris gitu ya. Kita bangunlah bentuk koalisi-koalisi baru dengan negara-negara berkembang yang sedang Rusia, misalkan dengan Cina, dengan Venezuela, dengan banyak-banyak negara lain itulah. Kita masih punya potensi. Kita manfaatkan bargaining power kita jalin kolektif bargaining dengan negara-negara lain yang senasib semenanggungan. Terima kasih.